Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Mita, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat terus ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang. Gimana? Udah siap belajar? Yuk kita mulai belajarnya. Ruang dan interaksi antar ruang. Apa sih pengertian ruang itu? Jadi, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi, setiap ruang ataupun wilayah pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, orang yang tinggal di pegunungan rata-rata mata pencariannya sebagai petani, sedangkan orang yang tinggal di daerah dataran rendah rata-rata mereka bekerja sebagai nelayan. Nah, contoh lainnya bisa kalian lihat pada gambar di atas. Karena adanya perbedaan karakteristik tersebut, maka timbullah yang namanya interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang ini merupakan pergerakan seseorang, barang, maupun berita atau informasi yang berasal dari daerah satu menuju ke daerah yang lainnya. Jika terjadi pergerakan pada seseorang, maka disebut dengan mobilitas. Pada barang disebut dengan transportasi, sedangkan pada berita disebut dengan komunikasi. Nah, interaksi itu pun terbagi menjadi dua, yaitu interaksi langsung, yang berarti kita akan bertatap muka secara langsung, sedangkan tidak langsung kita menggunakan atau memanfaatkan media seperti televisi, surat, koran, ataupun sosial media lainnya. Apa sih contoh interaksi antar ruang? Nah, contohnya, kayu yang didapat dari Kalimantan dikirim ke Jakarta, kemudian diolah menjadi berbagai barang dan disebarluaskan menuju seluruh wilayah Indonesia. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi. Contohnya, wilayah A yang mempunyai kelebihan atau surplus ikan, sedangkan wilayah B mempunyai kelebihan atau surplus sayur. Sehingga ketika keduanya saling membutuhkan, maka mereka bisa saling bertukar. Sehingga disebut dengan saling melengkapi. Kemudian, kesempatan antara wilayah A surplus sayuran minus ikan, wilayah B surplus ikan minus sayuran. Sebelumnya mereka saling melakukan interaksi, tetapi bentuknya interaksi lemah. Interaksi lemah ditandakan dengan garis-garis berputus ya. Kemudian ada wilayah C yang surplus ikan minus sayuran. Karena wilayah A dan wilayah B tadi punya interaksi yang lemah, maka terjadi interaksi kuat antara wilayah A dan wilayah C. Ditandai dengan garis bersambung ya. Yang ketiga, ada kemudahan transfer. Nah, kemudahan transfer ini ditandai dengan wilayah A surplus ikan, wilayah B minus ikan tetapi surplus telur dan daging sebagai alternatif, sehingga pengganti ikan bisa diganti dengan telur dan daging. Tetapi ketika wilayah A membutuhkan telur dan daging, ia juga bisa mengambil dari wilayah B. Oke, demikian materi keruangan dan interaksi antar ruang. Semoga memberi manfaat dan terima kasih.